karena kondisi sekarang ini semakin terus bertambah korban-korban berjatuhan. Ya, saya katakan bahwa memang sangat riskan. Kita keluar juga salah, berkumpul juga salah dengan kondisi COVID sekarang ini. Ada dokter mengatakan bahwa perbanyaklah makan untuk menghindari supaya virus itu tidak menjumpai kita. Tapi sebagian ibu-ibu takut kalau makan karena badannya akan membengkak. Tadi Bu Yeni kan sudah menyampaikan tentang bagaimana hukum kesehatan ya. Jadi kalau saya lihat, kalau kondisi sekarang ini, kalau kita tidak banyak makan akan repot juga. Saya sekarang berat badan juga sudah bertambah karena saya juga takut saya dengan virus yang sekarang ini kalau diet begini. Jadi terpaksalah yang bergizi-gizi juga harus saya makan saja dengan vitamin-vitamin yang ada. Nah, mata kuliah yang saat ini tadi Bu Dr. Yeni sudah menyampaikan memang agak bertentangan sedikit dari hukum kesehatan dengan hukum perbankan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana dunia perbankan sekarang ini. Kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak saat ini orang-orang yang di YouTube atau orang-orang yang YouTuber mengumpulkan dana ya untuk pembelian sesuatu ya. Ada artis yang YouTuber yang katanya dia mengumpulkan dana untuk membeli rudal ya, yang akan dikirim ke Palestina. Nah, kalau kita lihat dari hukum berkaca daripada undang-undang perbankan, kalau seseorang menghimpun dana dari masyarakat itu sudah masuk kepada kejahatan perbankan. Nah, kenapa dikatakan kejahatan perbankan? Apabila seseorang itu menghimpun dana tanpa izin Bank Indonesia atau tanpa izin pihak yang berwenang atau OJK. Nah, di kondisi inilah kadang-kadang masyarakat yang tidak mengerti tentang menghimpun dana tersebut. Di dalam undang-undang perbankan ya. Nah, undang-undang perbankan ini sudah banyak kali perubahan. Kalau kita saat ini kita lihat kejahatan-kejahatan yang berlaku di undang-undang perbankan ini, dia termasuk juga kepada kejahatan khusus ya. Jadi berlaku undang-undang khusus. Klasifikasi kejahatan tentang undang-undang perbankan ini juga ada klasifikasinya. Jadi ada 3 tahap. Kalau kita lihat dari 3 undang-undang yang mengatur tentang kejahatan perbankan ini, yang pertama adalah undang-undang tentang perbankan, yang kedua undang-undang Bank Indonesia, yang ketiga KUHP. Jadi ketiga undang-undang ini ada sedikit, kalau saya lihat itu sangat berbenturan satu sama lain. Kalau diberlakukan undang-undang tentang perbankan, maka di sini harus kita melihat siapa subjek atau siapa objek apa saja, atau subjeknya siapa saja yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Nah, melihat dari Undang-Undang Bank Indonesia beda lagi. Karena di dalam Undang-Undang Bank Indonesia ini, kalau kita lihat itu hanya dia pelanggaran, sifatnya pelanggaran administrasi. Nah, kalau kita lari kepada kitab undang-undang hukum pidana, nah, di sini juga harus melihat beberapa unsur yang berlaku. Jadi ada 3 diberlakukan di dalam kejahatan perbankan ini. Nah, bagaimana kejahatan apabila suatu korporasi yang melakukan satu kejahatan perbankan? Siapa subjeknya? Nah, ini kalau dilihat dari undang-undang perbankan, ada 3 subjeknya. Yang pertama yaitu orang yang menyuruh melakukan. Kedua adalah pimpinan perbankan, pimpinan bank sendiri. Yang 3 korporasinya. Nah, ketiga-tiganya dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana perbankan.
Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang KUHP, ya, hanya dapat diberlakukan kepada 2 atau 1 orang yang melakukan satu tindak pidana perbankan, itulah yang bisa dinyatakan sebagai pelaku. Kalau di Undang-Undang Bank Indonesia itu hanya dapat 2, tapi dalam tingkat pelanggaran, yaitu orang yang menyuruh melakukan, dan yang kedua adalah pimpinannya sendiri. Nah, pimpinan sendiri dengan sanksi atau denda yang diberlakukan oleh Bank Indonesia ini dari 50 juta sampai kepada 15 miliar. Nah, kalau untuk korporasi itu dari 50 juta sampai 200 miliar. Jadi hanya dikenakan satu denda. Nah, bagi masyarakat tertentu, apabila dia menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin, nah itu ada 2 kemungkinan yang dikenakan. Yang pertama kena Undang-Undang Perbankan pasal 64-nya, ya, yang menghimpun dana tanpa izin dari BI atau OJK. Yang keduanya itu dari tindak pidana biasa atau penipuan atau penggelapan. Nah, kalau di dalam dunia perbankan ini ada beberapa kasus yang sekarang lagi naik, ya, tentang korporasi yang nilainya telah mencapai triliunan. Nah, ketepatan kami juga menangani salah satu kasus ini, seperti PT Indosuria itu mencapai sekitar ada 14 triliun kalau nggak salah, ya, dana masyarakat yang dihimpun melalui korporasi. Ya, jadi seakan-akan Indosuria ini memang dia menghimpun dana melalui koperasi, bukan korporasi, koperasi. Jadi dia membuka satu jenis jasa keuangan koperasi, kemudian mereka melakukan simpan pinjam, tapi konteksnya itu hanya dengan suku bunga yang bervariasi, dibayarkan per 3 bulan. Nah, ini seringkali terjadi, termasuk koperasi Cipaganti juga pernah kejadian demikian. Nah, tapi kenapa masyarakat ini selalu tergiur dengan bunga tinggi? Ya ini tadi, karena ada satu iming-iming, satu bunga yang dijanjikan begitu tinggi, tapi mereka tidak pernah melihat satu risiko. Nah, kalau kita lihat bank komersil saja, dia hanya bisa memberikan 0, sekian persen untuk bunga jangka waktu tertentu. Bagaimana koperasi bisa memberikan bunga sampai 11% dalam jangka waktu 3 bulan? Nah, kalau kita lihat dari resiko, bisnis ini sangat tidak memungkinkan. Bagaimana pemutaran uang itu yang bisa dilakukan oleh suatu koperasi ini? Nah, makanya kalau kita berbicara tentang kejahatan perbankan ini, mungkin Bapak Ibu sudah selalu sering mendengar dari kartu kredit lah, ya, kejahatan itu bisa dengan kalau pengusaha itu ya dengan simpan atau pinjaman uang melalui mesin gesek gitu ya, mesin gesek. Seakan-akan seseorang itu membeli barang seakan-akan, tapi padahal dia tuh hanya mencairkan uang melalui mesin gesek tadi. Ini juga merupakan satu kejahatan perbankan. Tapi tidak banyak tersentuh. Karena apa? Diselubungi dengan adanya penjualan barang. Walaupun barang itu sebenarnya barangnya fiktif. Ya. Jadi si pengusaha menggesek uang ini, dia memberikan uang cash ini, dia hanya memberikan semacam novice, ya, semacam pembelian barang, tapi dengan potongan harga yang lumayan. Nah, terkadang sampai sekitar 13%. Nah, makanya kondisi kalau kita lihat hal-hal begini, yang paling diuntungkan itu adalah ya, itu pengusaha-pengusaha yang mempunyai beberapa mesin gesek. Nah, kebanyakan ya kalau kita lihat ibu-ibu yang membeli barang-barang branded itu dengan memakai kartu kredit biasanya, walaupun sebenarnya barangnya tidak pernah ada, tapi uang cashnya itu aja yang diambil. Nah, ini sebenarnya kalau
pemerintah atau penegak hukum bisa menyelidiki tentang kejahatan perbankan ini sudah masuk kejahatan perbankan. Karena mereka sudah melakukan jual beli uang melalui mesin gesek ya. Nah, oke, saya coba ini memaparkan dulu bagaimana materi saat ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa dapat nanti mengerti dan memahami bagaimana tindak pidana kejahatan perbankan ini. Ya, mudah-mudahan bisa sampai berapa menit inilah saya menyampaikan supaya jangan terlalu sore ya. Nah, kami tetap kalau memberikan suatu materi dalam mata kuliah, jadi ada capaian pembelajaran yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa ya, di mana kami mengharapkan mahasiswa bisa memahami jenis-jenis kejahatan perbankan ini ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dari materi-materi ini tadi mungkin Bapak Ibu bisa dapat mengembangkan keilmuannya, beberapa buku-buku bisa dipelajari ya, referensi-referensi buku tentang perbankan, bebas saja Pak. Jadi untuk mencapai nanti satu tujuan pembelajaran tentang kejahatan perbankan ini dalam ujian-ujian UAS nanti kita sampaikan, Bapak Ibu bisa memahami, bisa memberikan jawaban yang sesuatu yang kita harapkan lah gitu ya. Jadi di sini juga kita mengharapkan mahasiswa dapat memahami tentang pasal hukum perbankan atau undang-undangnya lah. Karena ada 3 undang-undang tadi yang saya sampaikan, undang-undang hukum pidana, undang-undang perbankan tersendiri ya, kemudian undang-undang Bank Indonesia. Nah, di sini juga kita mengharapkan mahasiswa memahami bagaimana penanganan tindak pidana kejahatan perbankan. Kemudian bank-bank seakan ditantang untuk dapat menunjukkan peran berbagai lembaga kepercayaan ya. Jadi meminta satu kepercayaan dari masyarakat. Yang pertama bahwa Badan Pengawas Perbankan ini adalah dari OJK sendiri. Mereka akan melakukan, lembaga ini akan melakukan beberapa seleksi tentang berdirinya satu bisnis bank. Di lain pihak, ya, fakta masih menunjukkan terjadinya berbagai tindak pidana perbankan yang setidaknya telah mencederai usaha-usaha serius untuk mengembalikan cerita baik dunia perbankan di Indonesia. Ya, sebenarnya bank-bank yang tutup ini adalah merupakan bank-bank yang tidak mampu menjalankan clearing. Ya, dia tidak mampu menjalankan clearing. Jadi lebih besar memberikan pinjaman daripada mengembalikan uang pinjaman tersebut. Maka di sini adanya kontrol dari Bank Indonesia memberikan satu peringatan kepada bank-bank tersebut apabila dana yang telah disebarkan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu tidak bisa ditarik kembali, maka bank tersebut mendapatkan suatu sanksi dari Bank Indonesia. Nah, inilah kebanyakan bank-bank kecil itu tutup karena ketidakmampuannya dalam jangka waktu tertentu. Dari Bank Indonesia memberikan satu peringatan. Ya, apa itu kejahatan perbankan? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kejahatan perbankan itu termasuk ke dalam kejahatan bisnis. Kejahatan bisnis adalah kejahatan yang timbul dari praktik-praktik bisnis, termasuk juga kejahatan perbankan. Nah, seperti contoh dari kejahatan di dalam dunia bisnis ya. Kejahatan bisnis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan. Yang 3 perundangan tadi yang saya sebutkan, itulah yang dilanggar oleh suatu kejahatan bisnis tersebut, bersifat melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Juga diancam dengan suatu pelanggaran atau denda. Jadi bisa saja suatu perusahaan atau korporasi atau suatu lembaga bank tidak selalu dapat diancam hukuman pidana, tapi mereka dibebankan untuk membayar satu denda dari 50 miliar sampai 200 miliar. Ya.